yakni lamanya Dajjal menetap di bumi. Dikatakan bahwa setelah kemunculannya, Dajjal akan tinggal di bumi selama 40 hari saja ya. Satu hari pertama bagai 1 tahun atau 365 hari. Hari kedua bagaikan 1 bulan atau 30 hari. Hari ketiga bagai 1 minggu atau 7 hari. Dan hari selanjutnya sebagaimana hari biasa. Jadi jika dihitung menggunakan ilmu matematika biasa ya, 40 hari minus 3 hari. Minus 3 harinya ini karena ada pengkhususan 3 hari pertama, yakni di 3 hari pertama itu ya, hari pertama yakni sama dengan 1 tahun, itu artinya 365 hari. Hari kedua sama dengan 1 bulan, itu kalau rata-rata hampir 30 hari. Lantas hari ketiga sama dengan 1 minggu, yang artinya 7 hari. Nah, jika kita hitung secara matematika itu 365 tambah 30 tambah 7, hasilnya adalah 439 hari. Jadi Dajjal, dikatakan bahwa Dajjal akhir zaman ini akan menetap di bumi ini selama 439 hari. Jadi jika kita hubungkan dengan kehidupan Bhagawan Sri Satya Sai Baba, ini bagi saya ngacunya luar biasa. Karena sebagaimana yang sudah saya sebutkan di atas, Bhagawan Sri Satya Sai Baba lahir pada tahun 1926 dan Mahasamadhi di tahun 2011. Anda bisa kalkulasi sendiri ya, berapa tahun itu bedanya. Sungguh sangat tidak masuk akal usia 439 hari itu disamakan dengan beberapa puluh tahun, hampir 85-86 tahun ya. Meboye bukanlah kesalahan. Sikap Meboye juga tidak usah terlalu dipermasalahkan. Maka silahkan Meboye jika itu menjadi pintu pembuka dan penyemangat kita untuk mendalami sesuatu lebih lanjut guna menemukan kebenaran sejatinya. Tetapi jangan pernah Meboye jika Anda tidak mempunyai ulasan dan alasan yang lebih logis untuk tidak mempercayai isi konten video ini. Ini adalah video tentang opini, analisa, dan sudut pandang yang kemungkinan bisa sama atau bahkan jauh berbeda dari apa yang Anda pikirkan. Maka hargai perbedaan dan silahkan tulis sudut pandang Anda di kolom komentar. Om Swastiastu, Om Sri Sai Ram. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang Sai Baba dan organisasinya, yakni menyoal tentang buku yang berjudul Dajjal sudah muncul dari Khurasan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa jika kita melakukan pencarian di laman YouTube, kita mengetikkan keyword Sai Baba, itu biasanya konten-konten yang pertama kali muncul dan menduduki peringkat 10 besar teratas itu adalah konten-konten yang menyuguhkan tentang bagaimana Sai Baba itu dituduh sebagai seorang ahli sihir, seorang tukang sulap, dan bahkan dihubung-hubungkan dengan Dajjal. Beberapa pekan ini saya juga sempat memantau ada konten yang dibuat oleh seorang Hindu yang juga mengatakan bahwa Sai Baba itu Dajjal. Karena mungkin dari banyaknya ragam informasi yang dia dapatkan tentang Sai Baba di internet yang menyuguhkan berita tersebut cukup banyak berada di lini teratas. Jadinya ia pakai sebagai rekomendasi. Padahal dia sendiri mungkin tidak tahu apa pengertian Dajjal itu yang sesungguhnya. Nah, agar tidak menimbulkan fitnah yang berkelanjutan, kali ini kita akan mencoba membahas apakah yang dimaksud dengan Dajjal dan kenapa Sai Baba sering dihubung-hubungkan dengan Dajjal tersebut. Suatu hari, murid dari Imam Syafi'i ini bertanya, "Wahai Imam, nanti di akhir zaman ini kan banyak sekali orang yang mengaku-ngaku dirinya sebagai seorang pemimpin ya. Lantas bagaimana kita bisa mengetahui seorang pemimpin yang memang berjalan di jalan yang benar?" Demikian pertanyaan muridnya. Lalu dijawab oleh ulama Imam Syafi'i, "Kalau engkau ingin mengetahui, maka carilah pemimpin yang banyak panah-panah fitnah menuju kepadanya. Maka kamu ikutlah pemimpin yang difitnah banyak itu, karena sesungguhnya dia sedang berjuang di jalan yang benar." Nah, ini mungkin akan menimbulkan sedikit pertanyaan, ya kenapa? Sebagaimana yang kita ketahui bahwa di zaman kali, sebagaimana menurut keyakinan Hindu,
bahwa di zaman ini adalah zaman yang serba terbalik, sebagaimana tanda perkalian itu ya. Jadi apa yang benar seringkali dianggap tidak benar, dan apa yang sesungguhnya tidak benar itu dilihat dan dianggap sebagai sebuah kebenaran. Banyak hal-hal yang terputar balik di zaman hari ini, makanya kita harus begitu teliti, cermat dalam menentukan pilihan dengan menggunakan wibeka yang diberikan Tuhan kepada kita. Senada dengan itu, tentu kita bisa juga menggunakan peribahasa seperti ini. Hanya pohon yang berbuah lebatlah yang akan dilempari oleh orang-orang yang ingin mendapatkan buah tersebut, bukan pohon yang tidak ada buahnya sama sekali. Jadi wajar saja jika kepopuleran dan ketenaran Bhagawan Sri Satya Sai Baba yang dikenal oleh banyak bangsa dalam banyak negara, dalam banyak keyakinan dan agama, ini membuat orang-orang menjadi gerah juga. Apalagi di dalam kasanah agamanya memang disebutkan bahwa pada akhir zaman, dia bilang pada akhir zaman akan muncul seorang nabi palsu atau dajjal yang akan memberitakan tentang hal-hal yang sesungguhnya tidak benar tetapi dibungkus sebagai sebuah kebenaran. Tentu saja mereka akan cemas sekali. Mereka menganggap dajjal ini sebagai sesuatu yang sangat dahsyat, karena disebutkan bahwa fitnah dajjal ini melebihi dari fitnah-fitnah yang lain. Sebab jikalaupun seseorang yang sudah menganggap sangat beriman, di pagi harinya menganggap dirinya beriman, tetapi ketika sudah bertemu dengan sang dajjal atau nabi palsu ini, maka dia akan berbalik 180 derajat justru mengimani sang dajjal. Itu yang membuat para saudara kita di Muslim yang memiliki keyakinan terhadap dajjal ini begitu was-was, begitu cemas akan kehadiran sang dajjal. Mereka menduga-duga dan akhirnya sesuatu atau seseorang yang mirip dengan ciri-ciri dajjal tersebut lalu dituduhkan kepadanya. Sekarang kita akan coba bahas satu persatu untuk membuka kebenaran. Apakah Bhagawan Sri Satya Sai Baba ini memang layak dan pantas disebut sebagai dajjal, atau itu hanya merupakan sebuah fitnah belaka, tuduhan yang tidak mendasar sama sekali. Kita akan coba dari poin pertama ya. Nah, buku yang berjudul Dajjal Sudah Muncul dari Kurasan Menyingkap Subat dan Kedustaan Bhagawan Sri Satya Sai Baba, buku terbitan tahun 2007 ya. Ini berisi ulasan mendetail tentang ciri-ciri, tempat kemunculan dan situasi pada saat nanti kedatangan Dajjal, yang kemudian dipaksakan sekali agar berhubungan dengan kegiatan Sai Baba. Hal ini jelas melukai hati dan perasaan pemujanya, karena pembahasan tentang hal ini menyangkut masalah akidah atau keyakinan yang sangat sensitif bagi timbulnya ketersinggungan. Ya, tetapi untunglah para bhakta atau pengikut Sai Baba itu bukan kaum fanatisme buta yang jika junjungannya itu berasa dilecehkan lalu mereka akan berontak melakukan pembelaan. Karena sesungguhnya dia yang Maha Agung, yang Maha Kuasa itu memang tidak perlu dibela, karena kitalah yang perlu dibela, bukan kita yang membela Tuhan ya. Jadi mereka mungkin hanya berdoa saja, semoga orang-orang yang telah diliputi oleh kedengkian dan iri hati itu matanya dibukakan dengan wawasan yang lebih luas agar bisa melihat kenyataan secara lebih baik lagi. Hal ini tentu akan berbanding terbalik jika kita hubungkan dengan itu dampak dari film yang berjudul Innocence of Muslim, yang memberikan gambaran nyata bagaimana Islam yang berarti agama damai itu telah dicemari oleh perilaku beberapa orang dari golongan garis keras model bangsa barbar di India. Itu yang asal main pukul saja karena menganggap dirinya mayoritas. Tetapi tentu tidak semua Muslim demikian ya, karena saya punya sahabat juga banyak yang berasal dari golongan Muhammadiyah atau Nahdlatul Ulama, itu yang Islamnya memang Islam Nusantara, Islam yang memang mengedepankan rahmatan lil alamin, yang menjaga bahwa Islam itu memang diperuntukkan oleh kebaikan semesta. Jadi mereka tentu akan menjaga sikap dan perilaku mereka agar tetap bersesuaian dengan kata Islam itu sendiri. Islam yang berarti agama damai, membawa kedamaian. Pepatah bijak mengatakan bahwasanya janganlah engkau melakukan sesuatu yang jika sesuatu itu dilakukan kepadamu engkau merasa tidak baik. Artinya jika kita tidak mau dihina dan dilecehkan, maka janganlah menghina dan melecehkan keyakinan orang lain. Kan demikian seharusnya. Kalau kita memang benar-benar mengimani ajaran agama kita. Kalau kita tidak mau junjungan kita, apa yang kita cintai, apa yang kita muliakan itu difitnah, dituduh sebagai yang macam-macam, sebaiknya ya jangan juga memfitnah dan menghina junjungan orang lain. Kita akan coba bahas satu persatu ya.
Karena sebagai orang yang belum mati rasa, penjelasan ini sekarang saya buat untuk sebagai bahan perlindungan saja, sebagai vaksin dari virus akal budi agar tidak menggerogoti. Dalam hal ini saya pribadi tidak akan memaksa agar pendapat ini diterima sebagai sebuah kebenaran, karena kebenaran itu bersifat universal, dilihat dari banyak sisi. Nanti silakan kita padukan sisi-sisi yang berlawanan ini untuk mencari benang merahnya. Kami hanya berharap agar pihak pelempar fitnah itu dapat melihat kebenaran yang coba kami utarakan, dan bukannya bersikukuh untuk mempertahankan kebenaran dari satu sisi saja. Okelah jika beberapa ciri Dajjal yang disebutkan dalam beberapa hadis tampak memiliki kemiripan setelah disandingkan menggunakan ilmu cocok logi versi para penafsir Dajjal. Tetapi tentu saja kajian cocok logi itu juga harus dicocokkan lagi dengan melihat fakta yang ada tentang Bhagawan Sri Satya Sai Baba. Apakah hal itu memang mendekati dan bisa diterima oleh logika sehat untuk kemudian dijadikan sebuah tuduhan, atau itu semua hanya akan menjadi fitnah yang terlalu mudah untuk dibantah. Nah, sebelum lanjut pada ciri-ciri Dajjal sebagaimana disebutkan dalam beberapa hadis, kita akan coba bahas dulu tempat keluarnya si Dajjal, serta keadaan dunia ketika sang Dajjal muncul kembali di tengah masyarakat manusia. Pertama, tentang tempat kemunculan Dajjal. Menurut hadis Tamim Ad-Dari yang diriwayatkan oleh Fatimah bin Qais, menjelaskan bahwa posisi Dajjal berada di Laut Yaman. Sumber lain yang diriwayatkan dari Abu Bakar As-Siddiq mengatakan bahwa Rasulullah bersabda bahwa Dajjal akan keluar dari bumi ini di bagian timur yang bernama Khurasan. Kemudian dari apa yang diriwayatkan oleh Anas, ia juga mengatakan bahwa Rasulullah bersabda bahwa Dajjal akan muncul dari kampung Yahudiyah, kota Asaban, bersama dengan 70.000 pengikutnya. Berbagai pandangan ini cukup menggelitik juga, sebab dari sumber yang sama, beberapa sahabat Nabi justru mengatakan sabda yang berbeda, anggapan yang berbeda. Anehnya lagi, bahwa kelompok telaah kitab Risalah ini justru melakukan cocok logi yang sangat jauh dengan Bhagawan Sri Satya Sai Baba yang dituduhkannya sebagai Dajjal akhir zaman. Sedangkan dari segi geografis saja, sebagaimana kita ketahui bahwa Sai Baba terlahir di desa kecil yang bernama Puttaparthi di India Selatan. Sedangkan wilayah Khurasan yang disebutkan oleh Rasulullah lebih menunjuk pada satu tempat yang bernama Asaban atau Isfahan, sebuah wilayah yang terdapat di Iran dan perbatasan dengan Rusia. Hal ini menjadi bukti nyata kengawuran penulis dan juga para pemfitnah Sai Baba yang dituduhkannya sebagai seorang Dajjal. Itu dari poin pertama, yakni tempat kemunculan Dajjal. Hal kedua yakni tentang keadaan dunia saat kemunculan Dajjal. Dajjal dikatakan akan memunculkan dirinya pada pertempuran terakhir antara Dajjal dengan kaum muslim. Setelah kedatangan Imam Al-Mahdi, Dajjal akan diikuti oleh 70.000 pasukan dari kampung Asaban yang berpakaian tanpa jahitan, lalu memproklamirkan diri sebagai pimpinan bangsa Yahudi. Perlu digarisbawahi ya, memproklamirkan diri sebagai pimpinan bangsa Yahudi. Dajjal akan muncul di masa Al-Mahdi. Dajjal tidak akan muncul sampai orang-orang Romawi tiba di Amak dan Dabik untuk menyerang kaum muslim. Dajjal muncul setelah penaklukan Al-Mahdi atas Konstantin atau Istanbul, Turki. Nah, ciri lainnya adalah bahwa pada saat kemunculan Dajjal, pohon-pohon kurma di desa Nakbaisan atau Palestina tidak akan berbuah lagi. Keringnya air danau Tabaria di Palestina dan juga keringnya mata air Zugar di Syria. Pada saat keluarnya Dajjal, diriwayatkan bahwa dunia berada dalam keadaan yang sangat-sangat kacau. Kezoliman merata pada setiap muslimin. Peperangan terjadi tanpa mengenal henti. Kekeringan dan paceklik melanda dunia. Banyak yang mati kelaparan. Hujan tidak menurunkan airnya dan bumi tidak mengeluarkan tumbuh-tumbuhannya. Ini bisa kita baca nanti di halaman 115, itu ada disebutkannya. Jika menyimak dari uraian ini, lantas apakah terbukti bahwa keadaan mengerikan sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat tadi pernah kita alami pada saat Bhagawan Sri Satya Sai Baba muncul atau hadir di bumi ini? Sebagaimana kita ketahui bahwa Bhagawan Sri Satya Sai Baba itu muncul atau lahir pada tanggal 23 November 1926 hingga beliau mahasamadhi di tahun 2011. Tidak ada kan? Sebab faktanya justru terbalik. Daerah Parthi yang bahkan tidak ditemukan dalam peta dunia pada saat itu karena saking tidak terkenalnya daerah terisolasi, daerah kecil, itu
telah menjadi pusat spiritual dunia. Sekarang setelah saya juga sempat berkunjung ke sana, ke India Selatan, Puttaparthi, saya lihat itu daerah yang keringnya hampir seperti daerah, kalau di Buleleng itu daerah Pulaki pada saat musim kemarau ya. Banyak bukit-bukit berbatu yang kering kerontang itu sedang disulap menjadi sebuah kecamatan yang penuh dengan. Nah, poin ketiga, yakni lamanya Dajjal menetap di bumi. Dikatakan bahwa setelah kemunculannya, Dajjal akan tinggal di bumi selama 40 hari saja ya. Satu hari pertama bagai 1 tahun atau 365 hari. Hari kedua bagaikan 1 bulan atau 30 hari. Hari ketiga bagai 1 minggu atau 7 hari. Dan hari selanjutnya sebagaimana hari biasa. Jadi jika dihitung menggunakan ilmu matematika biasa ya, 40 hari minus 3 hari. Minus 3 harinya ini karena ada pengkhususan 3 hari pertama, yakni di 3 hari pertama itu ya, hari pertama yakni sama dengan 1 tahun, itu artinya 365 hari. Hari kedua sama dengan 1 bulan, itu kalau rata-rata hampir 30 hari. Lantas hari ketiga sama dengan 1 minggu, yang artinya 7 hari. Nah, jika kita hitung secara matematika itu 365 tambah 30 tambah 7, hasilnya adalah 439 hari. Jadi Dajjal, dikatakan bahwa Dajjal akhir zaman ini akan menetap di bumi ini selama 439 hari. Jadi jika kita hubungkan dengan kehidupan Bhagawan Sri Satya Sai Baba, ini bagi saya ngaconya luar biasa, karena sebagaimana yang sudah saya sebutkan di atas, Bhagawan Sri Satya Sai Baba lahir pada tahun 1926 dan Mahasamadhi di tahun 2011. Anda bisa kalkulasi sendiri berapa tahun itu bedanya. Sungguh sangat tidak masuk akal usia 439 hari itu disamakan dengan beberapa puluh tahun, hampir 85-86 tahun ya, kehadiran Bhagawan Sri Satya Sai Baba bersama kita di bumi. Lantas poin selanjutnya tentang terbunuhnya Dajjal. Dajjal dikatakan terus melakukan agresi penghancuran akidah kaum muslimin hingga mau memasuki Madinah, tetapi dicegat oleh malaikat dan dibelokkan ke arah Syam atau Palestina. Dan di sanalah ia bertempur dengan Al-Masih, Nabi Isa. Setiap kali Dajjal melihat Nabi Isa, ia seperti terbakar dan tubuhnya meleleh bagaikan air. Nabi Isa terus mengejar Dajjal beserta pasukannya hingga ia berhasil menancapkan tombaknya membunuh sang Dajjal. Kisahnya seru juga ya. Lalu apakah kematian Bhagawan Sri Satya Sai Baba ini sebagaimana kita bisa lihat di YouTube, apakah Mahasamadhi detik-detik Bhagawan Sri Satya Sai Baba itu bersama kita itu mirip dengan apa yang dikisahkan tentang saat terbunuhnya Dajjal? Lagi-lagi ini adalah sebuah penafsiran yang ngawur sekali. Karena sebagaimana kita ketahui bersama, jika Anda juga melihat, coba saja tonton kalau mungkin Anda mau memastikan kebenarannya. Bhagawan Sri Satya Sai Baba itu tidak pernah bertemu dengan Al-Masih, lalu tubuhnya meleleh seperti air dan dia mati dibacok dengan tombak ya. Apalagi ada juga seorang pandita ngawur mengatakan bahwa Sai Baba itu mati karena bertarung ilmu gaib dengannya. Ini benar-benar sebuah pengawuran yang luar biasa. Nanti kita akan coba bahas secara mengkhusus kenapa Bhagawan Sri Satya Sai Baba yang dikatakan sebagai avatar atau Tuhan itu meninggal dunia. Hal selanjutnya di poin kelima dikatakan bahwa Dajjal akan muncul di akhir zaman. Nah, ini menarik karena memang tak satu pun dari kita bisa mengetahui kapan akhir zaman yang dimaksud ya. Banyak orang yang telah melakukan tafsiran dengan melihat ciri kehidupan yang makin aneh sebagai pertanda kiamat atau akhir zaman. Walaupun semuanya itu tidak pernah terbukti. Ada yang mengatakan bahwa kiamat akan terjadi di tahun 2000, atau berdasarkan penanggalan suku Maya dikatakan bahwa kiamat akan terjadi di tahun 2012. Tetapi nyatanya kita masih hidup saja sampai sekarang. Tidak ada tanda-tanda sebuah kiamat akan terjadi ya. Dalam Tasana Hindu ada disebutkan bahwa usia zaman Kali Yuga atau zaman ini ya, disebutkan itu akan berusia selama 432.000 tahun, yang dimulai dari tengah malam pertengahan antara tanggal 17 sampai 18 Februari 3102 sebelum Masehi. Jadi jika kita tambahkan dengan tahun sekarang 2021,
Itu artinya kita baru melalui zaman Kali sekitar 5.123 tahun, atau akan tersisa sekitar 426.877 tahun lagi sebelum dunia mengalami kiamat atau pralaya. Itu dari satu sumber sastra saja ya. Keabsahannya itu masih bisa diperdebatkan. Tetapi menurut para saintis, itu yang peneliti di bagian geografi, mengatakan bahwa semasih gunung-gunung menyimpan lahar panasnya di bumi ini, bumi dalam keadaan panas itu tidak mungkin akan ada pralaya, karena ketika panas itu menjauhkan antara planet satu dengan planet yang lainnya. Kecuali mungkin sudah tidak ada letusan gunung berapi lagi yang mengisyaratkan bahwa bumi ini dalam keadaan dingin, maka tentu saja antar planet ini akan mendekat dan terjadi benturan. Pralaya bisa jadi terjadi. Tapi who knows? Siapa yang akan tahu? Kita tidak usahlah memikirkan hal-hal yang jauh dari hal tersebut agar hidup kita tidak selalu dibayangi oleh kecemasan dan kekhawatiran. Nikmati saja hari ini. Tidak perlu berpikir tentang akhir zaman atau kiamat pralaya kapan terjadi dan di mana kita pada saat itu. Just enjoy saja, enjoy kehidupan ini, berbuat yang baik, karena itu yang akan membantu kita. Kalau kita pralaya itu memang akan terjadi pada saat kita masih hidup di bumi ini. Artinya kita menyaksikan keadaan kiamat tersebut. Jika kita yakin bahwa apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan di kehidupan ini adalah hal-hal yang bersesuaian dengan kebenaran, berada dalam rel dharma atau kebajikan, kebenaran, tentu saja perbuatan kita lah yang akan melindungi kita dari hal-hal yang tidak menyenangkan atau yang menakutkan bagi sebagian besar orang. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang beberapa ciri fisik dari Dajjal tersebut. Kemunculan tentang Dajjal yang sampai sekarang memang masih menjadi kontroversi juga di kalangan beberapa umat muslim. Karena ada yang menafsirkannya secara mentah dan ada juga yang mengkajinya sebagai simbolik belaka. Ada juga yang mengatakan bahwa Ibnu Sayyad adalah juga merupakan salah satu Dajjal yang telah muncul di zaman Nabi dan pernah dijumpai oleh beberapa orang, sebagaimana hadis Tamim Ad-Dari yang menceritakan pernah berjumpa dengan Dajjal lalu menggambarkan ciri-cirinya sebagai seorang laki-laki yang besar, tubuhnya gelap, tegap, kedua tangannya dibelenggu di kuduknya, antara kedua lututnya dan mata kakinya dirantai dengan besi. Ada juga yang berpendapat bahwa Dajjal sedang dikurung di sebuah pulau yang disembunyikan oleh Allah dan akan terlepas pada akhir zaman. Berikut adalah beberapa riwayat yang akan dipakai acuan untuk mempersamakan atau mengkorelasikan Dajjal dengan Sai Baba berdasarkan ciri-ciri fisiknya. Kita akan coba ulas satu persatu dan mencocokkannya apakah itu benar atau tidak. Kelima poin yang sudah saya sebutkan di awal itu jelas-jelas sudah berseberangan, berbanding terbalik dengan kenyataan, sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa kelima poin ciri-ciri Dajjal tersebut sudah sangat ngawur, sudah sangat tidak masuk akal dan tidak bersesuaian dengan fakta dan realita yang ada tentang Bhagawan Sri Satya Sai Baba. Nah, kita akan coba sekarang rinci lebih runut lagi tentang ciri-ciri fisik beliau. Ciri pertama, dalam hadis Nuwas bin Saman disebutkan bahwa Dajjal adalah seorang pemuda yang berambut keriting seperti Abdul Uzza bin Katan. Kemudian dari Ibnu Umar, Rasulullah bersabda, "Maka aku pergi sambil menoleh. Tiba-tiba ada lelaki yang berkulit merah dan rambutnya berombak." Ciri-ciri yang disebutkan pertama ini bukanlah tanda atau ciri yang cukup untuk menguatkan tuduhan Bhagawan Sri Satya Sai Baba sebagai Dajjal. Karena kulit Sai Baba sama sekali tidak merah seperti yang dituduhkan, memiliki kesamaan dengan kulit orang Yahudi. Berambut keriting, ya. Bhagawan Sri Satya Sai Baba berambut keriting. Tetapi apakah Bhagawan Sri Satya Sai Baba satu-satunya orang yang berambut keriting? Tentu tidak. Atau pertanyaannya, apakah semua orang yang berambut keriting itu bisa dikatakan sebagai Dajjal hanya karena ciri-ciri Dajjal adalah orang yang berambut keriting? Ciri kedua, Ubadah bin Ash-Shamit meriwayatkan bahwasanya Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya Al-Masih Al-Dajjal itu seorang lelaki yang pendek dan gemuk, berambut keribu, buta setengah matanya, dan matanya tidak menonjol serta tidak tenggelam. Jika ia memanipulasi engkau,
maka ketahuilah bahwa Rabbmu tidak buta sebelah matanya. Dalam hadis Abu Hurairah, Rasulullah dikatakan bersabda, adapun Al-Masih kesesatan itu adalah ia yang buta sebelah matanya, lebar jidatnya, bidang dadanya, bagian atas, dan bengkok kakinya. Nah, di antara kedua alisnya terdapat tulisan huruf kafara. Ini mungkin maksudnya kafir ya. Secara terpisah yang dapat dibaca oleh seorang mukmin baik yang buta huruf maupun yang sudah bisa pandai menulis. Ciri kedua fisik ini maksud saya, jika dikatakan bahwa Dajjal akan memiliki mata yang buta, walaupun ini masih merupakan perdebatan juga karena beberapa sahabat menafsirkannya dengan cara yang berbeda. Ada yang mengatakan bahwa yang buta mata Dajjal itu ada sebelah mata kanannya, tetapi ada juga sahabat yang bersikukuh bahwa Dajjal itu yang buta adalah sebelah mata kirinya. Dan jika ini dipaksakan kepada Bhagawan Sri Satya Sai Baba, ini sangat tidak mungkin, mustahil kan? Karena sebagaimana kita ketahui, kedua mata Bhagawan Sri Satya Sai tersebut mereka tidak pergi ke dokter, tetapi malah pergi ke tabib. Dan di sana beliau mendapatkan penyiksaan yang sangat tidak manusiawi sehingga menyebabkan mata beliau agak sedikit lembab. Itu hanya peradangan saja. Diobati 1 hari itu sudah kembali sembuh. Ini tidak bisa dipaksakan bahwa Bhagawan Sri Satya Sai Baba itu telah mengalami kebutaan. Orang berakal pasti tahu dan bisa membedakan definisi antara orang buta atau orang yang cuma mengalami peradangan mata saja. Dan tulisan kafara di antara kedua alis juga tidak pernah tampak dalam diri Bhagawan Sri Satya Sai Baba. Nanti kita harus coba zoom ya. Kita coba zoomkan itu gambar dari Bhagawan Sri Satya Sai Baba. Apakah Anda, jika Anda seorang mukmin sekalipun, apakah Anda dapat membaca tulisan kafara atau kafir dalam jidat di antara kedua alis Bhagawan Sri Satya Sai Baba itu, atau hanyalah hayalan para penulis dan penafsir kitab ini saja ya. Hingga beliau Mahasmadi tanggal 24 April 2011, kita bisa tahu bahwa tulisan kafara itu sama sekali tidak ada yang menandakan atau membuktikan bahwa tuduhan Dajjal yang ditujukan kepada Bhagawan Sri Satya Sai Baba itu adalah bentuk fitnah belaka. Atau jangan-jangan orang yang menganggap orang lain kafir itu adalah justru ya yang kafir, kufur atau kafara. Karena jika dilihat dari arti katanya, kafir atau dalam bahasa Inggris mungkin cover atau pembungkus adalah orang yang tertutup. Cover itu kan pembungkus ya, penutup. Orang yang wawasannya ditutupi, dicekoki oleh sebuah doktrin atau pemahaman sehingga mereka tidak akan mau menerima pemahaman baru lagi di luar apa yang sudah ia pahami selama ini. Ia akan menutup diri akan suatu pemahaman baru atau membungkus diri dengan kefanatikan semu hingga menganggap bahwa kebenaran hanyalah milik diri dan kelompoknya saja. Bisa jadi ia bisa dikatakan sebagai orang kafir. Jadi pengertian kafir itu memang perlu dipahami secara lebih mendetail lagi, bukan? Oke, kita lanjut pada ciri fisik yang ketiga ya. Di sini disebutkan bahwa Dajjal memiliki kemampuan untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain dengan amat cepat, seperti hujan badai atau secepat awan yang ditiup oleh angin kencang. Nah, tanggapan kita ya. Kemampuan Adi Kodrati Sai Baba yang bisa mewujudkan dirinya kemanapun di belahan bumi ini sementara badan fisiknya tetap berada di Puttaparthi bukanlah hal aneh yang hanya dimiliki oleh Bhagawan Sri Satya Sai Baba sendiri. Beberapa guru spiritual di negeri Bharatawarsha yang dari zaman dulu dikenal sebagai gudangnya para yogi besar itu juga sanggup melakukan hal demikian. Walaupun kesidiannya memang mungkin tidak setara dengan Bhagawan Sri Satya Sai Baba ya. Lantas apakah semua yogi yang mampu melakukan teleportasi itu adalah juga bagian dari Dajjal? Ini tanda tanya, perlu dipertanyakan. Perlu digarisbawahi juga bahwa dalam riwayat hadis itu disebutkan bahwa Dajjal berpindah dengan kecepatan tinggi. Dajjal bergerak cepat, bukan mengekspansikan atau memperbanyak diri sehingga bisa terlihat di banyak tempat. So, mikir lagi, itu teleportasi cepat, berpindah-pindah. Tetapi Bhagawan Sri Satya Sai Baba tidak melakukan tersebut. Walaupun Bhagawan Sri Satya Sai Baba sempat terlihat ada di Puttaparthi, terus bhakta yang lainnya di Amerika melihat beliau juga ada, tetap saja beliau mengekspansikan atau memperbanyak diri beliau. Beliau tetap ada di Puttaparthi, tetapi ada juga terlihat di belahan dunia lain, di tempat bhakta beliau. Ini adalah kemampuan Adi Kodrati. Tidak
dalam satu badan tersebut berpindah-pindah. Artinya kalau sudah ke Amerika di Buddha Party tidak ada, kalau sudah ke Indonesia di India tidak ada, itu sama sekali tidak ada. Bhagawan Sri Satya Sai Baba tidak pindah-pindah secara fisik demikian, tetapi mungkin para bhakta pemujanya yang melihat beliau secara light body. Lantas ciri keempat, disebutkan bahwa Dajjal akan muncul dengan gunung roti dan 2 buah sungai, di mana yang satu akan terlihat mengalirkan air dan yang lainnya kelihatan mengalirkan bara api. Maka hendaknya kaum muslim mendatangi sungai yang kelihatan seperti nyala api itu sambil memejamkan matanya, karena yang nampak api itu sesungguhnya adalah air yang dingin. Nah, tanggapan saya sendiri ya, jika kegiatan Bhagawan Sri Satya Sai Baba dalam menciptakan wibuti atau abu suci dikait-kaitkan dengan perumpamaan gunung roti, betapa sangat mengada-ngada ya, tidak masuk akalnya tafsiran ini. Dari abu suci lalu diterjemahkan ke dalam bentuk tepung lalu menjadi roti. Kemudian jika perumpamaan 2 buah sungai itu diterjemahkan sebagai pemutarbalikkan kebenaran, misalkan karena zaman kali seperti yang sudah saya sebutkan di awal ya, zaman kali memang demikian. Orang yang melihat api sebenarnya adalah air. Apa yang dimaksud air sebenarnya adalah api, itu mungkin ya. Karena bahasa nabi-nabi zaman dulu itu kan banyak berupa bahasa kiasan, bahasa perumpamaan. Jadi maksud dengan adalah apa yang sebenarnya bukan hal benar itu akan terlihat benar. Dan apa yang sebenarnya adalah kebenaran akan dilihat sebagai sesuatu yang tidak benar. Itu maksudnya. Maka disebutkan di sini dalam riwayat tersebut, Rasulullah mengatakan agar kaum pengikutnya itu mendatangi apa yang terlihat sebagai api yang membakar, karena itu sesungguhnya adalah air. Jadi kita perlu akal budi. Tuhan telah menganugerahi kita dengan kecerdasan, wibeka, akal budi. Ini pergunakan dengan baik untuk dapat memilah dan memilih mana kebenaran yang sungguh-sungguh benar. Sebagaimana yang tadi juga saya sebutkan di awal, ulama Imam Syafi'i mengatakan bagaimana seharusnya kita bisa memilih imam atau suami, pemimpin yang baik bagi akidah kita semua. Lantas berhubungan dengan Bhagawan Sri Satya Sai Baba. Jika ini kita kaitkan, maka tuduhan semacam ini sangat jauh bagi saya, karena apa yang disabdakan oleh Bhagawan Sri Satya Sai Baba itu sudah terbukti nyata, realitanya, faktanya semua kata-kata beliau itu adalah mengandung kebenaran. Tidak ada sekarang ngomong A tetapi pikirannya B. Tidak ada keselarasan antara pikiran, mulut, dan hati. Orang-orang sekarang kan biasanya gitu, disharmonisasi. Tetapi Bhagawan Sri Satya Sai Baba sebagaimana namanya Satya, kebenaran, itu mengungkapkan kebenaran. Apa yang diucapkannya itu yang dilakukannya. Sesuai dengan ajaran agama Hindu Trikai Parisude. Pikiran, perkataan, dan perbuatan itu selaras. Antara head, hand, dan heart itu terjadi harmonisasi. Semua sabda Bhagawan Sri Satya Sai Baba yang pernah beliau ucapkan semua mengandung kebenaran. Seperti nama beliau. Tidak ada satupun sabda beliau yang tidak menjadi kenyataan. Apalagi bertentangan dengan isi kitab suci agama ya. Beda dengan apa yang ngakunya ulama, tetapi omongan dan perilakunya justru jauh bertentangan dengan sikap dan perilaku layaknya pengikut seorang nabi atau Rasulullah. Silakan nanti Anda juga bisa baca kalau Anda tidak mau mengunjungi situs-situs resmi organisasi Sai Baba. Di sini juga pada halaman akhir itu ada dikutip beberapa ajaran tentang Bhagawan Sri Satya Sai Baba. Nanti silakan baca. Ini di halaman 208 hingga di halaman 231. Itu ada ajaran Bhagawan Sri Satya Sai Baba. Anda baca, lalu Anda bisa korelasikan, Anda bisa buktikan sendiri. Jika Anda berkenan, silakan pergi ke Buddha Party, atau kalau tidak, unduh saja di internet. Lihat di internet, di situs resmi mereka, bagaimana kegiatan organisasi ini secara faktanya, secara realnya. Apakah itu bersesuaian dengan ucapan beliau, ataukah itu hanya pemanis di mulut saja. Artinya apa yang diucapkan tidak sesuai dengan apa yang dilakukan. Kita akan lihat pembuktiannya secara masing-masing sebelum kita menyimpulkannya sendiri ya. Kita lanjut kepada ciri kelima. Dari ciri kelima secara fisik, Dajjal itu bagaimana? Dajjal akan berkelana dan menguasai bumi kecuali daerah Mekah dan Madinah. Tanggapan saya, Bhagawan Sri Satya Sai Baba dari sejak kemunculannya hanya pernah mengunjungi Afrika selama 1 kali saja. Keluar dari India Buddha Party.
Selebihnya beliau menghabiskan waktu untuk melakukan pengajaran di tempat asalnya. Orang-orang dari seluruh negara lah yang datang berduyun-duyun ingin mendapatkan curahan kasih sayang dari beliau. Dan tentang Madinah, siapa yang akan percaya? Dari kalangan Anda, jika saya katakan bahwasanya bangsa Arab pun telah banyak yang menerima ajaran beliau yang selaras dengan kebenaran hakiki yang ada dalam Quran. Esensi kebenaran ya, bukan jihadnya. Silakan sehari kesaksian mereka di buku Said Tapawanam, atau silakan klik juga link SSBOI dan cari video tentang perayaan Idul Fitri di Perasan Inilayang, tempat tinggal Bagon Sri Satya Sai Baba. Beliau juga tidak pernah jalan-jalan ke pasar lalu mengambil apapun yang dia suka, karena beliau adalah seorang yogi suara yang menerapkan disiplin sebagai seorang vegetarian yang ketat. Jadi mungkinkah tuduhan Dajjal berdasarkan ciri ini dikorelasikan dengan Bagon Sri Satya Sai Baba? Karena dalam satu riwayat juga disebutkan bahwa Dajjal itu jalan-jalan ke pasar lalu mengambil apa saja yang dia suka. Sangat bertentangan dengan realita yang ada. Itu Dajjal pencuri, bukan Bagon Sri Satya Sai Baba. Karena faktanya Bagon hanya memberi, bukan mengambil dan menerima seperti yang dituduh. Lagi-lagi ini adalah sebuah kekeliruan, kengawuran dari kelompok Telaah Kitab Risalah yang telah menuduh Bagon Sri Satya Sai Baba sebagai seorang Dajjal. Hal selanjutnya yang dikatakan ciri-ciri bahwa Dajjal adalah Dajjal mampu menghidupkan orang mati dan menyembuhkan orang sakit. Suatu hari Dajjal akan memaksa seorang manusia lalu membunuh dan memotongnya dengan gergaji hingga tubuhnya terbelah menjadi dua. Lalu Dajjal menghidupkan kembali orang itu dan menyuruhnya untuk beriman kepadanya. Dajjal juga terbiasa keluar masuk pasar lalu makan makanan darinya. Ciri Dajjal yang disebutkan ini pun ngeri sekali, karena sepanjang kehidupannya tidak ada catatan Bagon Sri Satya Sai Baba pernah membunuh dan memotong manusia lalu menghidupkannya. Mengenai ciri selanjutnya yang digambarkan untuk mengenali Dajjal yang lantas kembali dipaksakan agar bersesuaian dengan Sai Baba, seharusnya penulis buku Dajjal sadar bahwa pengalaman Walter Chowan yang pernah dihidupkan kembali oleh Bagon Sri Satya Sai Baba, yang mana telah dimuat dalam beberapa buku, yang sama pada halaman 193 sampai halaman 194, ini bisa memberikan gambaran nyata bahwa alur cerita penghidupan kembali orang mati ini sangat berbeda dengan apa yang digambarkan oleh Rasulullah. Sai Baba tidak perlu sampai unjuk kebolehan seperti itu untuk mendapatkan pengikut. Bahkan Sai Baba tidak pernah sekalipun menyuruh orang agar mengimaninya. Karena kasihnya lah akhirnya manusia mampu menyerahkan diri. Karena kasih Bagon Sri Satya Sai Baba yang murni itulah akhirnya banyak umat yang mau menyerahkan diri dalam tuntunannya. Menyembuhkan orang sakit juga bukan sebuah keistimewaan khusus yang hanya dimiliki oleh Bagon Sri Satya Sai Baba. Beberapa dukun di negeri ini, kalau kita tidak mau memakai sebutan Islam Jawa, juga mampu melakukan berbagai penyembuhan penyakit. Bukankah saudara kita di Kristen juga sering melakukan kemujizatan Tuhan seperti itu, sebagaimana Yesus pernah melakukannya? Memang benar bahwa Sai Baba pernah menghidupkan kembali orang yang telah mati, seperti anugerah yang pernah diterima oleh Master Walter Chowan dari Amerika. Namun kasus ini pun harus dilihat dengan lebih jelas tentang bagaimana karma masa lalu orang dimaksud, sehingga kenapa Bagon Sri Satya Sai Baba justru menghidupkan kembali orang yang sudah meninggal tersebut. Namun untuk kasus ini umat Islam mungkin yang tidak meyakini adanya hukum karma pala dan reinkarnasi pasti akan menemui kesulitan besar untuk bisa meyakininya, karena hal ini berhubungan dengan hukum karma pala dan reinkarnasi sebagaimana yang disebutkan dalam Pancasrada dalam keyakinan agama Hindu. Ciri Dajjal yang lain. Orang-orang yang percaya kepada Dajjal akan memperoleh kesenangan hidup, sementara mereka yang tidak percaya dengan Dajjal, tidak meyakini bahwa Dajjal adalah yang maha kuasa, itu mengerikan juga, seperti pemaksaan. Kalau lu percaya, gue kasih kemakmuran. Kalau tidak, lu gue sengsarakan, seperti itu. Sedangkan kenyataannya apa? Jika ini dihubungkan dengan Bagon Sri Satya Sai Baba, jika Bagon Sri Satya Sai Baba lagi dan lagi dipaksakan dituduh sebagai sebuah orang Dajjal, kita akan coba uraikan secara singkat. Apakah Bagon Sri Satya Sai Baba demikian? Jauh panggang dari api, jauh dari kenyataan, kan? Karena memang tidak ada seperti itu. Para pengikutnya, kalau memang karma takdirnya mengatakan bahwa ya hidup susah, ya hidup susah.
Walaupun saya adalah juga Laksmi atau Dewi Kemakmuran, tetapi saya bukanlah Dajjal yang akan mengambil kemakmuran dari mereka yang tidak mau mempercayainya, lalu memberikan kemakmuran itu kepada para pengikutnya saja. Oke, kita lanjut ke hal berikutnya, kriteria daripada Dajjal tersebut, ya, ciri-cirinya. Dalam satu riwayat disebutkan juga bahwa Dajjal akan mengaku sebagai orang baik dan bijak. Dajjal akan mengaku sebagai nabi serta memproklamirkan diri sebagai Al-Masih. Nah, jika ciri ini dipakai untuk menuduh Sai Baba sebagai Dajjal, maka tetap saja jauh asap daripada api, alias sangat tidak mungkin. Karena Bhagawan Sri Satya Sai Baba bukanlah seperti apa yang digambarkan tersebut. Bukan seperti burung gagak yang suka menamai dirinya. Dan lagi betapa bodohnya orang-orang yang mengikuti Dajjal hanya karena ia mengklaim diri sebagai orang baik dan orang bijak. Bukankah baik dan buruk seseorang itu dilihat dari bagaimana ia berbuat, berkata-kata, dan juga berpikir? Apakah ada keselarasan antara yang dipikirkan dengan yang dikatakan dengan apa yang diperbuatnya? Kehidupan Bhagawan Sri Satya Sai Baba senantiasa memiliki keharmonisan antara hand, head, dan head, sehingga kebaikan itu terpancar dari kesehariannya. Hanya hati yang tidak tercemari saja yang akan bisa melihat dan menilai bahwa Bhagawan Sri Satya Sai Baba adalah sosok pribadi yang dipenuhi kebajikannya dan bukannya ngaku-ngaku sendiri saja. Satya Sai Baba juga tidak pernah mengklaim dirinya sebagai nabi utusan Tuhan, tetapi ia mengatakan bahwa masing-masing diri kita adalah Tuhan, tepatnya percikan dari sinar rohani Tuhan yang memiliki sifat dan kualitas yang sama dengan Tuhan. Sehingga ajaran beliau adalah untuk mengenali dan membangkitkan kembali kesadaran itu dalam diri setiap manusia. Sai Baba adalah sosok yang mampu menyadari nilai ketuhanan ini selama 24 jam, sehingga kemuliaan Tuhan terpancar dari dirinya. Sedangkan manusia seperti kita itu seringkali hanya menyadari divinity kita beberapa menit saja. Selebihnya kita hanya memandang diri ini sebagai badan dengan ciri-ciri lahiriahnya, dan bukan melihatnya sebagai jiwa yang menghuni badan ini. Terakhir, Satya Sai Baba juga tidak pernah memproklamirkan dirinya sebagai Al-Masih, dengan memakai nama Al-Masih, walaupun dalam inkarnasi kedewataannya dalam Trinitas sebagai Sai, yakni Shirdi Sai Baba, Satya Sai Baba, dan next, beliau akan muncul sebagai Prema Sai Baba. Wujud fisiknya itu menyerupai dengan wujud Yesus Kristus, tetapi ia tetap tidak bernama Al-Masih, tetapi beliau disebut dengan Prema Sai Baba. Ini perlu dicatat. Lantas ciri selanjutnya, Dajjal bisa mengeluarkan pembendaraan, perhiasan, dan harta dari bangunan yang roboh. Lalu pembenaran itu akan mengikuti seperti lebah mengikuti ratunya. Karena dalam satu riwayat dijelaskan bahwa Dajjal akan mendatangi sebuah bangunan yang runtuh. Kemudian Dajjal meminta agar semua harta simpanannya yang ada di dalam bangunan tersebut keluar. Maka secara tiba-tiba harta itu muncul berterbangan mengikuti seperti sepasukan lebah yang terbang mengikuti ratunya. Dajjal juga akan membunuh seseorang lalu menghidupkannya demi untuk mempertontonkan kemampuannya agar orang lain dan mempercayainya sebagai Tuhan yang Maha Kuasa. Dari riwayat Ibnu Majah dari Ubi Umanah Al-Bahlini yang menyebutkan sabda Rasulullah mengenai Dajjal bahwa di antara fitnah Dajjal ialah ia berkata kepada orang-orang Arab kampung, "Bagaimana pendapatmu jika aku bangkitkan ayah dan ibumu? Apakah engkau mau bersaksi bahwa aku adalah Tuhan?" Kemudian dua setan yang merupakan anak buah Dajjal menyerupakan diri menjadi ayah dan ibu orang Arab tersebut, seraya berkata, "Wahai anakku, ikutilah dia, karena sesungguhnya dia adalah Tuhan." Ya. Ini saya kasih tanda kutip. Kalau penulis buku Dajjal sudah muncul dari Khurasan ataupun mereka-mereka yang telah mengeluarkan pernyataan dan tuduhan kepada Bhagawan Sri Satya Sai Baba sebagai Dajjal yang dijanjikan Rasulullah mau sedikit bersabar guna mengumpulkan bukti yang kuat dan objektif, tentu amal ibadah mereka tidak akan sirna, ya. Tidak akan berkurang dengan melakukan fitnah kejam yang tidak benar dan dengan alasan yang sangat tidak masuk akal seperti ini. Seseorang telah menukar amalannya kepada mereka yang difitnah. Ia yang difitnah diam-diam dapat pahala dari si pefitnah, yang sudah capek-capek malah dapat dosa. Tapi biarlah, bukankah dengan semakin diperdebatkan Sai Baba justru akan menjadi lebih dikenal oleh masyarakat muslim? Selanjutnya biarkan hati mereka yang akan mengelola benar atau salahnya tudingan ini. Biarlah nyengat terus melobangi kain, karena memang hanya kerjaan nyengat begitu saja. Mereka senang ketika mendapat kesempatan untuk melobangi kain. Tidak peduli apakah kain yang dilobanginya itu berharga ratusan ribu ataukah hanya puluhan ribu.
Yang penting mereka dapat melubangi, dapat membuat kerusakan, ya mereka berbahagia. Itulah sifat dari ngengat. Dan tentu kita tidak mau, orang-orang waras tidak akan mau bertindak seperti kelakuan dari para ngengat ini. Kemudian masalah kemampuan Dajjal yang bisa menyuruh pembenaran harta agar muncul dari bangunan yang runtuh juga tidak pernah terbukti sampai saat ini. Sampai Bhagawan Sri Satya Sai Baba tidak lagi menggunakan badan fisiknya di tahun 2011. Dalam semua buku terbitan Prasanti Nilayam Publication and Trust juga tidak pernah diketemukan bahwasannya beliau, Bhagawan Sri Satya Sai Baba, pernah melakukan mukjizat seperti apa yang diriwayatkan dilakukan oleh Dajjal, yakni menarik perhiasan dan beberapa hal materi dari bangunan yang runtuh, lalu hal-hal materi tersebut berterbangan mengikutinya. Itu ya cerita di sinetron saja mungkin ya. Kenyataannya tidak pernah ada seperti itu. Bhagawan Sri Satya Sai Baba juga tidak ada yang melihat dan direkod, dicatat dalam tulisan manapun hal tersebut, kecuali memang ada yang berusaha mencocokkannya dengan ilmu cocoklogi yang berdasarkan bukti-bukti yang sangat mentah, Kalaupun dalam satu kesempatan Bhagawan Sri Satya Sai Baba pernah menciptakan hal-hal materi seperti cincin, kalung, wibuti, dan lain sebagainya, ini hanyalah sebuah tanda pengikat, sebuah kartu nama semata, dan sama sekali bukan diperuntukkan untuk unjuk kekuatan atau kebolehan untuk memperkaya para pengikutnya. Saya tidak akan melanggar hukum yang diciptakannya sendiri, sebab semua orang berjalan pada rel hukum yang sama yang disebut dengan hukum sebab akibat. Ciri selanjutnya adalah Dajjal mempunyai kemampuan untuk menurunkan hujan. Untuk ciri seperti ini yang sudah diuraikan sebelumnya, bahwa kemampuan menurunkan hujan bukanlah sebuah keistimewaan yang hanya dimiliki oleh Bhagawan Sri Satya Sai Baba sendiri. Banyak yogi-yogi besar di India, bahkan di Indonesia sendiri, di Bali, itu sudah lumrah. Kalau musim hujan, orang nerang, istilah Balinya, memblok hujan agar hanya hujan di suatu tempat saja, tidak mau ke sini, itu sudah biasa. Jadi kemampuan tersebut tidak bisa dikaitkan dengan Bhagawan Sri Satya Sai Baba. Kemampuan seperti itu lumrah dan tidak hanya dimiliki oleh Bhagawan Sri Satya Sai Baba sendiri. Poin selanjutnya, dikatakan bahwa Dajjal akan mandul, tidak kawin, dan tidak punya anak. Nah, tanggapan saya, kemungkinan Dajjal memang tidak kawin dan mandul sungguh sangat mungkin ya. Jika Dajjal seperti yang diceritakan dalam beberapa riwayat itu mempunyai ciri-ciri yang begitu menakutkan. Jadi orang tua mana sih yang rela mempunyai menantu seperti Dajjal yang matanya satu atau matanya buta sebelah, di sini bersini, tubuhnya tegap besar seperti raksasa? Itu ya pasti tidak mau. Tetapi kemudian ini menjadi hal serius jika kemandulan si Dajjal langsung dihubung-hubungkan dengan keputusan Bhagawan Sri Satya Sai Baba yang tidak memasuki masa grihasta atau masa berumah tangga. Bukankah pengertian mandul itu kurang lebih bersinonim sebagai bentuk ketidaksuburan atau ketidakmampuan seseorang untuk menumbuhkan bibit walaupun sudah bekerja siang dan malam, mempertemukan sperma dan sel telur. Dari persoalan tidak mempunyai anak adalah hal wajar jika kita tidak kawin. Justru sangat jauh dari norma agama jika mempunyai anak dengan DNA sama tetapi tidak menikah. Nah, ini namanya anak haram dari perkawinan, ciri model perkawinan zaman sekarang yang diperkenalkan oleh beberapa teman ya, beberapa kalangan. Bhagawan Sri Satya Sai Baba bukanlah satu-satunya orang yang mengambil langkah hidup brahmacari sampai masa akhir hidupnya. Sebab jika kita rajin menelusuri perjalanan Hindu terutama di India, akan kita dapati bahwa kehidupan melajang seperti ini dilakoni oleh sebagian besar yogi yang telah mencapai kesadaran bahwa dirinya adalah Atman atau sang jiwa. Bahwa tujuan jiwa ke bumi ini bukanlah hanya untuk makan, minum, dan berketurunan saja, menikmati kebutuhan biologis, lalu mati sia-sia seperti anjing dan kucing. So, finally, kesimpulan yang bisa saya berikan adalah definisi atau klasifikasi apapun tentang Dajjal yang pernah diriwayatkan oleh Rasulullah itu adalah urusan bagi mereka yang mempercayainya. Ya, silakan saya kalau mempercayai bahwa Dajjal itu begini dengan ciri-cirinya begini, bahwa beliau akan Dajjal ini akan muncul di akhir zaman atau apalah, silakan kalau memang percaya dan mempercayai saja. Saya tidak akan menafikannya ya, karena bisa jadi semua ciri-ciri yang disebutkan pada Dajjal itu memang akan demikian adanya. Tetapi akan sangat terbukti sekali bahwasanya Bhagawan Sri Satya Sai Baba tidak dan sama sekali
tidak bisa dikait-kaitkan dengan Dajjal yang diyakini keberadaannya oleh beberapa kalangan. Semoga para penulis buku Dajjal ini memang diberikan kesempatan untuk bertemu langsung dengan Dajjal, sehingga mereka tidak akan membuat penafsiran ngawur yang mencurigai dan menuduh seseorang sebagai Dajjal di akhir zaman. Kalaupun di satu bagian penulis buku ini mengatakan bahwa ia menyatakan keberaniannya menulis buku fitnah Dajjal yang menempatkan Bhagawan Sri Satya Sai Baba sebagai sosok yang tertuduh karena menerima pengakuan langsung dari bapta beliau yang telah kembali menjadi seorang Islam yang baik, yang olehnya kemudian dipakai sebagai sumber terpercaya, maka bisa saya katakan bahwa cara ini masih terlalu lemah. Sebuah dalil yang begitu mudah dipatahkan karena saya pun bisa mengaku-ngaku menjadi seorang muslim. Lalu dengan beberapa pengetahuan yang saya miliki tentang agama Islam, saya akan meyakinkan orang yang awam tentang ajaran ini. Tetapi tentu saja saya tidak akan melakukannya. Karena agama saya mengajarkan tentang hukum sebab akibat.